Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, intelektual muda dan pemerhati konstitusi, perkenalkan saya Ahmad Hussein Mudin sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan pembukaan sekaligus kesimpulan, ditemani saudara saya, Fadli Alfian Rozaki, sebagai pembicara kedua yang berada pada pihak pro, dan Agung Galuh Yulianto sebagai pembicara ketiga yang berada pada pihak kontra. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwasanya pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun Dewan juri yang terhormat, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah di tengah situasi pandemi ini pilkada serentak tetap dilaksanakan atau malah ditunda? Berdasarkan riset terbaru dari Satgas COVID-19 bahwasanya angka pasien yang terpapar positif COVID mencapai 478.720 kasus. Dari semakin banyak kasus di Indonesia yang kian hari semakin bertambah, membuat dua pihak kemudian menyuarakan aspirasinya, termasuk dua ormas Islam terbesar Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. PBNU meminta kepada KPU, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 karena dinilai akan merugikan banyak pihak. Hal senada juga disampaikan PP Muhammadiyah, di mana sebaiknya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini ditunda karena alasan kemanusiaan. Tetapi Dewan juri yang terhormat, ketika pelaksanaan pilkada ditunda, maka persoalan yang muncul ialah terkait kekosongan kepala daerah. Beberapa pihak menilai bahwa keberadaan pejabat sementara tidak akan berjalan dengan optimal karena tidak bisa melakukan putusan-putusan yang strategis dan bahkan cenderung menimbulkan masalah yang lain. Mengutip dari pernyataan Tito Karnavian selaku Mendagri bahwasanya pilkada menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin daerah yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi. Tentu, pelaksanaan pilkada ini tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat serta sanksi hukum yang tegas bagi para pelanggarnya. Jadi, pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dua sisi persoalan, yaitu terkait pemenuhan hak politik warga negara, dan di sisi lain, negara juga harus hadir dan memberikan perlindungan atas kesehatan warga negaranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta kawan berpikir saya dari pihak kontra yang berbahagia. Hukum tanpa kekuasaan adalah sebuah andaian. Kekuasaan tanpa hukum adalah sebuah kezaliman. Berdasarkan landasan berpikir sosiologis, yuridis, dan filosofis, bahwasanya BNPB merupakan lembaga ahli menangani COVID-19 telah memberikan jawaban bahwa tahapan pilkada dapat dilanjutkan dengan memenuhi protokol kesehatan. Dan dari riset yang telah terkumpul, pilkada diikuti oleh 270 daerah yang kemudian 15 daerah melaksanakan PSBB. Dan secara peringkat Indonesia menempati peringkat 21 yang dimana semula berada pada peringkat 32, artinya sangat realistis penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan. Fadjrul Roman, seorang jubir presiden, menambahkan sekaligus Jokowi menyatakan, ya silakan. Dewan juri yang terhormat, ketika rekan berpikir saya dari pihak Pro mengatakan bahwa dengan data 15% PSBB dan ada 16 daerah yang dimana 16 daerah tersebut ada 100 lebih warga masyarakat yang terdampak atau terkena virus COVID-19 ini, maka apakah dengan ini masih dinyatakan realistis untuk dilaksanakan? Baik saudaraku, saya lanjutkan bahwasanya Jokowi menyatakan tidak satu pun dapat menjamin bahwasanya pandemi akan berakhir. Artinya pilkada tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara dalam fakta riset sebanyak 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal di tahun 2020 seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan. Ada juga yang menunda di tahun depan seperti Inggris dan Kanada. Ada juga yang menggeser tetapi tetap pada tahun 2020 seperti Afrika, Australia, dan Polandia. Berdasarkan dasar yuridis, landasan berpikir kami interupsi, ya silakan. Dewan juri yang terhormat, ketika saudara saya dari pihak Pro menyatakan atau melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara yang telah maju seperti misalkan Jerman, Prancis, atau Korea Selatan, tentu di sini tidak terjadi apple to apple. Maka studi komparatif yang dilakukan tentu mengalami cacat atau ini terjadi falasi dalam berpikir.
Baik saudaraku, Anda terlalu terburu-buru. Saya akan menjawab bahwasanya landasan berpikir merujuk pada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Artinya, hal ini bukan semata-mata kewenangan KPU, tetapi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat pada pasal 18 ayat 2. Kemudian, hak politik warga negara juga harus dilindungi. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 dan kemudian ditegaskan dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bayangkan potensi masalah politik dan hukumnya jika pilkada tidak digelar sesuai dengan undang-undang, maka calon kepala daerah yang diusung oleh partai oposisi tentu akan dirugikan hak konstitusinya. Hak konstitusi akan tercabik-cabik dan cengkraman kekuasaan dengan menghilangkan asasi yang mendasar akan menjadi hal yang buruk sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Landasan filosofis sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, secara demokratis pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga yang berwenang. Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan rakyat. Saya selaku pihak pro memberikan solusi bahwasanya pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan, atau pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan sistem door to door, yaitu panitia pilkada mendatangi masyarakat yang sudah terdaftar di DPT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, para penghormati konstitusi dan rekan berpikir saya dari pihak pro. In dubio pro reo, dalam keadaan yang dalam keraguan-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan. Dalam hal ini adalah menguntungkan masyarakat. Di dalam ranah kali ini, pada mosi pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19, saya berada pada posisi kontra. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum memaparkan kerangka berpikir saya, alangkah lebih baiknya saya akan melakukan analisis kritis terhadap argumentatif yang telah dipaparkan oleh rekan berpikir saya dari pro. Dewan Juri yang terhormat, secara prinsipil apa yang telah disampaikan oleh pihak pro terlalu menggebu-gebu dan berpendapat bahwa pelaksanaan kontestasi demokratis ini untuk segera dilakukan di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang akan terjadi jika ini tetap dipaksakan adalah yang pertama berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka potensi timbulnya klaster baru sangat berpeluang besar. Kemudian yang kedua, jika ini tetap dipaksakan maka akan menimbulkan satu kontestasi politik yang tidak demokratis dan tidak berasaskan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, betapapun secara fundamental tim pro juga tidak atau pihak pro juga tidak membabarkan terkait dengan efektivitas penegakan pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi ini. Karenanya Dewan Juri yang terhormat tidak patut bagi pihak pro untuk berargumen akan adanya pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis dikatakan dalam pasal 9 nomor 39 tahun 1999 bahwa hak fundamental dan prinsipil bagi warga masyarakat adalah hak untuk dilindungi dari segala ancaman atas jiwa, raga, dan kehidupannya. Maka Dewan Juri yang terhormat, hak hidup ini mutlak untuk dipenuhi dan harus diakomodir oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini juga berlandaskan pada pasal 71 nomor 39 tahun 1999. Dewan Juri yang terhormat, bahwa berdasarkan asumsi atau dasar yuridis ini, maka sejatinya pemerintah hari ini harus fokus pada penanganan COVID-19 ini. Kemudian juga ditegaskan dalam komentar umum nomor 14 tahun 2020 bahwa standar kesehatan tertinggi salah satunya adalah terbebas atau
terbebas dari ancaman sakit yang mengintai. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 12 ayat 1 International Covenant Economy, Social and Cultural dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapat standar kesehatan tertinggi atas kesehatan rohani dan jasmani. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya ingin mengacu pada landasan hak konstitusional di mana pasal 28A dan 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak setiap orang adalah berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, termasuk juga memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir saya dari pihak pro, kiranya jelas bahwa dalam hal ini pemerintah harus menghormati, menghargai, dan mengakomodir terhadap hak asasi manusia. Karena jika hak fundamental kemanusiaan dan hak konstitusional ini tidak diakomodir, maka sama saja dengan menginjak-injak hak asasi manusia. Silakan saudara. Baik saudaraku, artinya hak sini harus ditegakkan, namun menunda bukan jalan satu-satunya. Artinya tetaplah menjaga protokol kesehatan dan akhirnya dapat menyelenggarakan pilkada secara serentak di tahun ini. Bagaimana kita bisa melanjutkan jika efektivitas saja tidak ada? Kemudian Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan penundaan, saya juga akan menekankan pada pasal 21A Perpu nomor 2 tahun 2020 yang ditetapkan oleh UU nomor 6 tahun 2020 yang mengatakan bahwa pilkada serentak di tengah pandemi ini dapat diganti atau ditunda karena pandemi belum berakhir. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, saya dari pihak kontra menyatakan rekomendasi solusi bahwa dengan adanya pandemi ini penundaan bisa dilakukan dengan pengangkatan PJS dan beserta regulasinya. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, intelektual muda dan pemerhati konstitusi. Sampailah kita di akhir perdebatan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menjadi hal yang penting karena apabila tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menghambat administrasi dan birokrasi pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi juga diperkuat oleh dasar yuridis di mana termaktub dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 yang artinya hal ini bukan semata-mata kewenangan KPU, melainkan amanat Undang-Undang Dasar 45. Dewan Juri yang terhormat, intelektual muda dan pemerhati konstitusi. Pandemi adalah persoalan yang tidak ada satupun yang dapat memastikan kapan berakhirnya. Artinya, pilkada tetap bisa dilaksanakan dengan syarat tetap memonitor kesehatan serta adanya ketegasan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Kemudian, solusi yang kedua, tetap dilakukan pilkada dengan sistem door to door, di mana petugas TPS dan Panwaslu mendatangi rumah masing-masing PT. Namun, beberapa pihak kemudian ada yang tidak menyetujui karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemi hanya akan menambah kasus positif COVID di Indonesia yang kian hari semakin bertambah. Lalu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 9 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang fundamental dan prinsip adalah terlindungi dari segala hal yang mengancam jiwa, raga maupun kehidupan manusia. Setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan tertinggi atas kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita dari itu kebijakan untuk tidak melaksanakan pilkada di masa pandemi merupakan tugas pemerintah demi memenuhi hak-hak fundamental rakyat. Sehingga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kosongan pilkada ini adalah dengan cara mengangkat penjabat sementara kepala daerah, akan tapi perlu disertai regulasi yang mengatur kewenangan PJS agar dapat mengambil kebijakan strategisnya pada masa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.